Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kami dari kelompok 6 Pelayanan Publik Administrasi Keimigrasian B, dan dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi terkait Public Service Heroes. Apa sih yang dimaksud dengan Public Service Heroes? Jadi, Public Service Heroes merupakan seseorang yang menonjol akibat keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran ataupun pejuang yang gagah berani. Di Indonesia terdapat banyak sekali tokoh pelayanan publik seperti Bapak Joko Widodo, Bapak Yasona Hamonangan Lauli, Bapak Latsmana TNI Yudo Margono, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan dua tokoh pejuang wanita yang sama-sama mempertaruhkan diri mereka untuk memperjuangkan hak-hak wanita yang dirempas keadilannya. Yang pertama ada Alice Stokes Powell, seorang aktivis hak asasi wanita asal negeri Paman Sam. Alice Powell adalah seorang tokoh dalam pergerakan suffrage atau pergerakan menuntut hak suara bagi wanita di Amerika Serikat yang merupakan putri dari pasangan William dan Tachi. Alice lahir di New Jersey pada 11 Januari 1885. Di Amerika Serikat sendiri, perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak suaranya atau yang lebih dikenal dengan gerakan suffrage telah dimulai sejak awal abad ke-19. Namun pergerakan suffrage di negara tersebut tidak begitu mendapat kemajuan karena pergerakan perempuan ini terpecah akibat adanya organisasi perempuan yang memperjuangkan emansipasi dan anti-emansipasi. Alice Powell dibesarkan di lingkungan Quaker di mana keluarganya sangat percaya pada kesetaraan gender, pendidikan untuk wanita, dan bekerja untuk kemajuan masyarakat. Hal tersebut membuatnya memiliki kepekaan terhadap keadaan sosial masyarakat, terutama mengenai peranan dan status kaum perempuan di masyarakat Amerika Serikat pada masa itu. Ia percaya bahwa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan harus dilakukan secara militan dan tidak boleh mengandalkan kaum laki-laki. Dalam pergerakannya, Alice Powell selalu merencanakan sebuah pergerakan yang berskala besar yang mampu meraih publisitas tinggi. Caranya berjuang pada masa itu dinilai sangat tidak lazim, karena pada masa itu akan sangat aneh jika melihat seorang perempuan berpidato di depan publik atau melakukan parade di depan umum, sehingga ia seringkali mendapatkan kecaman dari masyarakat, termasuk dari sesama aktivis suffrage. Tindakannya tersebut juga membuat dirinya beberapa kali masuk ke dalam penjara. Menurutnya, hak suara perempuan merupakan langkah awal bagi perempuan untuk meraih kesetaraan di masyarakat yang terus ia perjuangkan hingga akhir hayatnya. Tokoh selanjutnya adalah Raden Ajeng Kartini, sosok pejuang emansipasi wanita Indonesia. Berbeda dengan Alice Powell yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan cara militan, maka Kartini memiliki caranya sendiri dengan memperjuangkan pendidikan untuk perempuan di Indonesia agar bisa menggantikan peran laki-laki. Perjuangannya dikenang sampai saat ini tepat pada tanggal ulang tahunnya, yakni 21 April, untuk memperingati Hari Pergerakan Kaum Wanita. Beliau adalah wanita Indonesia pertama yang memiliki cita-cita untuk dapat memajukan kaum wanita dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Hal tersebut dilakukan karena pada zaman dahulu kaum wanita diperlakukan tidak adil oleh adat-adat kebiasaan seperti adanya kawin paksa, poligami, dan kaum pria yang memiliki kekuasaan tak terbatas dalam suatu perkawinan. Akibat keadaan tersebut, beliau sering menulis surat kepada temannya di Belanda bernama Rosa Abendanon yang berisi keinginannya untuk menaikkan derajat wanita Indonesia. Oleh Abendanon, kemudian kumpulan surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Untuk mewujudkan hal tersebut didirikan juga organisasi wanita pertama di Indonesia pada tahun 1912 dengan nama Putri Mardika yang mendapat bantuan dari Budi Utomo untuk memajukan pendidikan atau pengajaran terhadap anak-anak wanita. Pelajaran yang dapat kita petik dari kedua tokoh tersebut ialah bagaimana memupuk rasa ikhlas dalam memperjuangkan keadilan, kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan menumbuhkan semangat perjuangan dalam membela negara. Menurut Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
Dan sejatinya pada masa kini, sebagai insan pelayanan publik, cara kita untuk menghormati jasa para pahlawan adalah dengan memperbaiki kualitas layanan publik itu sendiri, yakni dengan mengabdi tulus ikhlas tanpa pamrih. Sekian dari kami kelompok 6, terima kasih.